الحمد لله الذي بعث إلينا رسولا هاديا إلى دينه القويم وجاهد حق جهاده ابتغاء مرضات الرب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار الجحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rahmat Allah adalah merupakan anugerah yang sangat besar bagi umat manusia di dunia ini, karena tidak bisa diukur oleh akal fikiran. Bahkan sampai Al-Quran menyebutkan bahwa rahmat Allah itu adalah merupakan sumber kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran melalui surat Al-Imran. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada di dalam rahmat Allah atau dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Begitu indah gambaran ayat ini yang menggambarkan bahwasanya orang ahli surga itu berwajah bersinar putih berseri karena mereka berada di dalam rahmat Allah. Dan rahmat inilah yang menjadi sumber kebahagiaan abadi. Lantas bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah tersebut? Tentunya harus melalui mekanisme keimanan, ketakwaan, serta beramal soleh penuh dengan keikhlasan. Hal ini pun juga diungkap oleh Allah dalam Al-Quran melalui surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah, kemudian jihad fi sabilillah. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya rahmat Allah itu adalah sesuatu yang diharapkan. Dan harapan itu tidak akan mungkin bisa muncul hanya melalui doa dan doa saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Di antaranya adalah wahajaru, berhijrah. Yang dimaksud berhijrah di sini adalah bukan berarti berhijrah secara geografis, yaitu berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah secara maknawiyah, yaitu hijrah dari sikap dan perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan menuju kepada
perbuatan yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhijrah, kemudian kita melakukan jihad fisabilillah. Artinya jihad fisabilillah di sini ialah berjuang untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang untuk menyebarluaskan kebenaran Islam, baik dengan tenaga, harta, jiwa, fikiran, dan lisan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebesar apapun amal perbuatan manusia, tidak mungkin bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah, kecuali hanya dengan rahmatnya. Hal ini diungkap oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la yudakhilu ahadam minkum amaluhu jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Tidak ada satupun amal perbuatan manusia yang bisa memasukkannya ke dalam surga ataupun menghindarkan dari api neraka. Wala ana, kata Rasulullah, tidak juga dengan aku, illa birahmatin minallah, kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan penegasan bahwasanya surga itu terlalu agung untuk dimasuki oleh amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia itu hanyalah merupakan salah satu bentuk nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya faktor rahmat Allah lah yang mampu menyelamatkan kita dan memasukkannya kita kepada surga Allah. Oleh karenanya hadirin, janganlah kita berputus dari rahmat Allah. Kita harus selalu memohon agar rahmat Allah selalu menyertai kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang merupakan sosok manusia yang paling utama masih saja mengharapkan rahmat Allah. Sehingga dengan rahmat Allah itulah Rasulullah SAW mampu memberikan syafaatul udma kepada umatnya. Itu pun lantaran karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama berpendapat, sebesar apapun amal perbuatan kita tidak akan bisa menyamai rahmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak dan begitu besarnya rahmat Allah sehingga kita tidak mampu untuk menghitung rahmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, ataupun udara yang kita hirup setiap hari ini. Coba mari kita analisa hanya satu faktor saja dalam bidang kesehatan. Saya pernah membaca sebuah artikel yang berasal dari mantan Menteri BUMN kita, yaitu Bapak Dahlan Iskan, di mana beliau telah mengalami gangguan salah satu anggota tubuhnya yang bernama pembuluh darah, sehingga beliau memutuskan untuk berobat ke Cina, dan di sana ditangani oleh seorang dokter ahli yang bernama Benyamin Chua. Kemudian Bapak Dahlan Iskan sempat bertanya kepada sang dokter, ya dokter, berapa harganya selang pembuluh darah 1 meternya? Dokter menjawab, 1 miliar. Padahal pada waktu itu Bapak Dahlan Iskan mengalami gangguan selang pembuluh darahnya sepanjang 50 cm. Sehingga Bapak Dahlan Iskan harus mengeluarkan uang sebanyak 500 juta. Padahal dalam tubuh manusia yang namanya pembuluh darah itu panjangnya 200 km.
Berarti di sini Allah telah menitipkan 200 triliun dalam tubuh kita ini. Itu hanya satu organ tubuh. Yang namanya pembuluh darah, belum yang lainnya. Tetapi Allah tidak meminta ganti untuk membayarnya, tidak. Yang diminta Allah cuma satu, agar supaya kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kenyataannya? Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepada aku. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kadang-kadang rahmat Allah itu turun tidak melalui amalan-amalan yang besar, justru melalui amalan-amalan yang kecil. Karena Allah tidak melihat besarnya amal, tapi Allah melihat nilai-nilai ketulusan dalam hati manusia. Hal ini bisa kita lihat dari sebuah kisah dari seorang ulama besar, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ketika beliau meninggal dunia, ada salah seorang ulama yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yang mampu menembus alam malakut, sehingga seorang ulama ini bisa bertemu Imam Ghazali ketika dalam mimpinya. Ketika bertemu Imam Ghazali dalam mimpinya, ulama ini melihat Imam Ghazali telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi atau dalam surga Allah. Kemudian ulama ini bertanya, "Ya Imam Ghazali, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi seperti ini? Apakah karena ibadah-ibadahmu?" Imam Ghazali menjawab, "Tidak." "Apakah karena karya-karya besarmu?" Juga tidak. "Terus karena apa?" Imam Ghazali menjawab, "Saya ditempatkan oleh Allah di tempat di surga yang tinggi ini hanya lantaran amalan yang sangat kecil, yang tidak berharga, yaitu ketika saya membiarkan seekor lalat yang sedang minum tinta di ujung pena saya. Ketika itu saya merasa iba dan kasihan, saya biarkan. Hanya karena membiarkan seekor lalat, akhirnya di situ ada ridho Allah, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Ghazali." Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kisah ini memberikan inspirasi pada kita bahwasanya janganlah kita mengabaikan amal perbuatan kita semua. Sedikit apapun amal perbuatan kita, janganlah kita hina, jangan diabaikan. Siapa tahu sedikit amal itu justru di situ ada ridho Allah, sehingga dengan ridho Allah itulah maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma arhamna, atau irhamna ya Allah, lianna rahmatika arjalana min a'malina. Waghfir dzunubana ya Allah, lianna maghfiratika awsa'u min dzunubina. Ya Allah, kasihani kami ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku minta dari seluruh amal perbuatan kami ya Allah. Dan ampunilah kami ya Allah, karena hanya maghfirah-Mu atau pengampunan-Mu ya Allah lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membawa guna dan manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما في ذلك الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.